Shalom Bapak Ibu jemaat yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus. Shalom, damai sejahtera buat kita. Bapak dan Ibu jemaat sekalian, kita akan mempersiapkan ibadah kita pada minggu ini. Kami sungguh berharap Bapak dan Ibu sudah mempersiapkan hati di rumah masing-masing di dalam mengikuti ibadah ini. Kita akan berjumpa dengan Tuhan lewat doa, puji-pujian, dan ungkapan syukur kita kepada Allah pada hari ini. Yakinkan bahwa Bapak dan Ibu sekalian berjumpa dengan Tuhan dengan doa kita dan ibadah kita pada hari ini. Bapak dan Ibu, saya akan memberikan kepada Bapak dan Ibu di rumah masing-masing untuk bersaat teduh. Saya akan memberikan ruang kepada Bapak Ibu untuk bersaat teduh. Dipersilakan untuk bersaat teduh. Bersaat teduh. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuk ke dalam ibadah. Mari kita tabiskan ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus turunlah kiranya atas saudara-saudara di dalam ibadah ini. Amin. Bapak dan Ibu, kita akan mempersiapkan hati kita dengan satu pujian yang mengatakan karya terbesar. Jemaat yang terkasih, tidak ada kasih yang lebih besar selain kasih Kristus yang memberi hidupnya bagi kita. Dahulu, sekarang, dan selamanya tak pernah berubah. Kita katakan dengan lewat pujian kasih yang terindah. Mari kita pujikan pujian ini dengan seluruh isi hati kita untuk kita nyatakan di hadapan Tuhan. Mari kita pujikan pujian ini. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan kepada Tuhan karya terbesar. Selamatkanku, Kaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita katakan kasih yang lebih terindah. Yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku ya Tuhan, pujian
berubah kasih-Mu, karya terbesar, dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkan-Ku, Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Bapak dan Ibu jemaat, dalam sikap berdiri kita terus berdoa kepada Tuhan. Kita memulai ibadah kita. Bapa di surga, kami terus mengucap syukur di hadirat-Mu, ya Allah, ya Tuhan kami. Engkau sungguh baik bagi kami, ya Tuhan, yang memelihara kehidupan dan rahmat-Mu bagi kami tiada berhenti. Tuhan menuntun setiap langkah kami dalam setiap kegiatan dan aktivitas pekerjaan kami dan usaha kami, Tuhan. Tuhan yang senantiasa menolong kami dari hari ke hari, sehingga kami ada pada saat ini. Kami terus mengucap syukur kepada-Mu, ya Allah, ya Tuhan kami. Bapa di surga, kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Tuhan, tuntun jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing di dalam ruang ibadah ini. Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai kehidupan mereka di saat kami bersembahyang di hadapan-Mu, ya Allah, ya Tuhan kami. Bapa di surga, di saat kehidupan kami, Tuhan, kami memohon pengampunan dari Engkau, bahwa seringkali kami, Tuhan, melakukan kesalahan di hadapan-Mu. Kami jatuh dan terjatuh lagi. Iman kami terus seringkali kami tidak kuat untuk mempertahankannya karena banyak godaan-godaan, ya Tuhan. Oleh sebab itu, ya Tuhan, kami seringkali egois kami, Tuhan, kami kemukakan di hadapan-Mu. Tetapi pada hari ini, ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu memohon ampun atas semua sikap kami kepada-Mu, ya Allah. Perbaharui hati kami, Tuhan. Lewat ibadah kami hari ini, Tuhan terus menyertai kami. Tuhan dan ruang ibadah kami. Terima kasih, Tuhan, hadirlah Engkau di setiap hati kami. Ini doa kami kepada-Mu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu, ya Allah. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu, kita akan membaca nats pembimbing pada hari ini yang terambil dari Efesus 1 ayat 14. Kami persilakan Bapak dan Ibu untuk duduk kembali. Kita akan membaca nats pembimbing Efesus 1 ayat 14. Dikatakan demikian, Bapak dan Ibu jemaat sekalian. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian pembacaan Alkitab pada hari ini sebagai nats pembimbing. Bapak dan Ibu, betapa bahagianya kita yang mendapatkan berkat rohani yang tak ternilai, yang sudah sepatutnya kita pertanggungjawabkan sebagai orang pilihan Allah. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, kita akan memuji Tuhan kembali. Kita akan memuji bersukacita dengan pujian yang mengatakan pengharapanku. Biarlah terus kita memberikan pengharapan kepada Allah yang menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Mari kita pujikan pujian pengharapan. Yang mati atas Golgota.
Yesus dia harapanku. Sekali lagi, dia harapanku. Bapak dan Ibu jemaat sekalian, kita akan mengaku iman rasuli kita, mengaku bersama-sama pengakuan iman rasuli bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan Bapak dan Ibu jemaat untuk duduk kembali. Bapak dan Ibu jemaat sekalian, kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan uraian firman Tuhan hari ini dengan tema jaminan pasti di tengah ketidakpastian, akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Karel Lolo STH. Dan setelah selesai khotbah nanti kita akan mengikuti dengan seksama perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Karel. Sebelum kita akan mendengarkan uraian firman Tuhan, Bapak Ibu dan jemaat sekalian, kita akan menyanyi sebuah pujian yang mengatakan, aku datang dan sujud di hadapan-Mu ya Allah. Mari kita pujikan pujian ini dengan merenungkan bait demi bait pujian ini untuk menghantar kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan ku bersujud di hadapan-Mu, rasakan indah hadirat-Mu. Aku buka mata hatiku dan jiwaku untuk nikmati firman Tuhan yang kuasa, yang dapat mengubahkan sikap kita. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh, temukanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Jemaat sayang, undang kita berdiri sama-sama mendengarkan pujian ini, mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan uraian firman Tuhan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa untuk menyiapkan hati kita di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan puji dan syukur kepadamu, karena Engkau Tuhan dan Bapa kami yang baik, yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Di tengah-tengah pergumulan kami di dunia ini yang penuh dengan ketidakpastian, kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan waktu dan kesempatan untuk kami hidup dan menikmati segala yang baik dari Tuhan. Walaupun di tengah-tengah pandemi COVID yang sampai kepada hari ini belum ada tanda-tanda untuk mereda. Kami bersyukur Tuhan bahwa pemeliharaan-Mu sempurna atas kehidupan kami. Dan sekarang kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus memberikan kami kekuatan, hikmat, akal budi untuk mengerti dan memahami kehendak-Mu Tuhan di dalam dunia ini, sehingga kami tidak salah memilih, sehingga kami tidak salah di dalam melangkah, tetapi kami bersama-sama dengan Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu dengan segala kekurangan untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berkati setiap umat-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah ini dari rumah mereka masing-masing, supaya kami diberkati oleh Tuhan, supaya kami diberikan kepastian di tengah-tengah dunia ini akan jaminan hidup yang kekal yang sudah Tuhan berikan kepada kami melalui Kristus Tuhan kami yang sudah mati dan bangkit juga naik ke surga. Tetapi satu hal lagi yang kami nantikan, yaitu ketika Yesus Kristus akan datang pada kali yang kedua untuk memberikan kehidupan kekal kepada kami orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih banyak Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan oleh kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia.
Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian emas, dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjang sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, saya ulangi, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ke-7 bintang yang kau lihat pada tangan kananku dan ke-7 kaki dian emas itu. Ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat, dan ke-7 kaki dian itu adalah ke-7 jemaat. Ke-7 malaikat pasti yang dimaksud adalah pemimpin-pemimpin dari ke-7 jemaat di Asia Kecil, atau yang sekarang dikenal sebagai Turki. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita dalam minggu tanggal 19 Juli tahun 2020, kita masih dalam suasana pandemi COVID, saudara-saudara, adalah jaminan pasti di tengah ketidakpastian. Dan kita sudah membaca dari kitab Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai dengan 20, dan sebagaimana disampaikan oleh Bapak Samosir dari Efesus pasal 1 ayat 14 tentang nas pembimbing. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salah satu hal yang membuat manusia merasa aman dan tenang di dunia ini adalah ketika ada jaminan yang pasti atau jelas atas masa depan. Baik itu menyangkut pekerjaan, punya uang yang banyak, punya logam mulia yang tersimpan di safety box, aset berupa tanah yang banyak, rumah, usaha, jaminan asuransi atas jiwa dan harta. Walaupun saudara-saudara kita tahu bahwa jiwa kita tidak bisa diasuransikan, karena jiwa itu tidak akan dijamin oleh asuransi. Kita mati ya mati. Nah, dalam situasi pandemi COVID 2019 yang 7 bulan ini melanda seluruh dunia, dan belum ada tanda-tanda meredah, bahkan semakin banyak orang yang terinfeksi. Mungkin bagi yang punya banyak uang atau kekayaan, keadaan ini belum membuat mereka khawatir atau takut, cemas, karena masih ada jaminan atau simpanan yang diandalkan. Nah, saudara, dalam Lukas pasal 12 ayat 17 sampai 21, ketika seorang kaya berkata, "Padaku ada banyak barang yang bertimbun-timbun. Aku akan membuat lumbung sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya untuk menyimpan." Lalu dia katakan, "Tenanglah hai jiwaku." Tetapi Tuhan berkata, "Hai orang bodoh, pada malam ini ketika nyawamu diambil, apakah yang engkau perbuat untuk menyelamatkan nyawamu itu?" Tetapi saudara-saudara, di sisi lain, bagi mereka yang tidak punya jaminan apapun, mungkin pekerjaan sudah tidak ada, kehilangan pekerjaan, khawatir, rasa takut akan masa depan pasti menghantui kehidupan mereka. Nah, saudara-saudara, keadaan dunia ini memang banyak prediksi, banyak ramalan, baik dari yang menyebut dirinya rohaniwan gereja, atau yang bahkan ada yang mengaku dirinya nabi. Para ahli sudah banyak membuat ramalan-ramalan, tetapi tidak ada satupun yang tepat. Apa yang kita cari di tengah-tengah dunia ini
jaminannya hanya sementara, semu, karena tidak akan membawa kepada kehidupan yang akan datang. Di dalam dunia ini ada dua kepastian yang pasti akan terjadi atas hidup manusia. Yang pertama, saudara-saudara, bahwa manusia pasti mati. Semua yang lahir ke dalam dunia ini pasti akan mati dan meninggalkan dunia. Dan kedua, saudara-saudara, dunia yang kita tempati dengan segala isinya itu akan berakhir dan binasa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau hidup kita di dunia ini dan segala isinya akan berakhir, maka jaminan apa yang kita miliki yang memberikan kepastian kepada kita di tengah-tengah ketidakpastian? Nah, saudara, kita akan belajar ini dari Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 20, dan kita akan melihat dua hal penting yang berhubungan dengan jaminan yang pasti dari bacaan yang kita sudah baca dari Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai dengan 20. Yang pertama, saudara-saudara, bahwa Yesus Kristus berkata, Dia tetap mengasihi umatnya. Kasih Kristus yang tak berubah atas umatnya. Saudara, mari kita perhatikan di dalam ayat 4 dari Injil Yohanes, ya. Maksud saya dari Wahyu Tuhan Yesus kepada Yohanes, Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai 6. Di situ dikatakan, dari Yohanes kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia. Dari Dia di sini adalah dari Yesus yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Bagi Dia, perhatikan apa yang dikatakan Yohanes dalam ayat 5b, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa oleh darahnya. Jadi di sini, saudara, Kristus yang adalah disebut sebagai saksi yang setia, firman yang Allah yang ada, firman Allah yang ada, yang sudah ada dan yang akan datang, ada bersama-sama dengan umatnya dengan kasih yang tidak pernah berubah. Surat Ibrani katakan Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan besok bahkan sampai ke selama-lamanya, tidak akan pernah berubah. Itu sebabnya, saudara, di dalam bagian ini Rasul Yohanes memperkenalkan kepada kita tentang Yesus Kristus. Rasul Yohanes yang dikenal sebagai Rasul Kasih menegaskan kembali karya Kristus yang pernah terjadi di atas kayu salib itu. Dia sudah mati, mencurahkan darahnya untuk menebus manusia dari dosa, melepaskan manusia dari ikatan kuasa kegelapan. Kristus yang mengasihi kita itu memberikan kasih karunia, bahkan damai sejahtera untuk menyertai umatnya yang ada di dalam dunia. Rasul Yohanes mengatakan Dia yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Dan itu berhubungan dengan tiga bentuk waktu: lampau, sekarang, dan yang akan datang. Semuanya ada di dalam kendali Kristus. Itu sebabnya Yesus Kristus yang mengatakan, Aku adalah Alfa dan Omega. Artinya Alfa itu artinya huruf yang pertama dalam huruf Yunani, dan Omega adalah huruf yang terakhir. Artinya Tuhan adalah awal segala sesuatu. Tuhan adalah awal dan akhir dari segala sesuatu. Tuhanlah yang menjadi tujuan. Dan juga Yesus Kristus disebut firman Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Baru tambah satu lagi, saudara, dalam ayat itu, yang maha kuasa. Dan ini menunjukkan kepada kita keilahian atau kealahan daripada Kristus. Suatu penegasan kasih atas semua yang percaya kepadanya, khususnya kepada jemaat di Asia Kecil atau jemaat di Turki. Sayang, saudara-saudara, kalau kita baca di dalam sejarah bahwa ketujuh jemaat ini sekarang sudah tidak ada, hanya tinggal kenangan. Dan saya masih berdoa
semoga Tuhan Yesus berkenan untuk membangkitkan kembali 7 jemaat yang sudah tidak ada di Turki ini. 7 jemaat di Turki pada masa itu sedang mengalami penganiayaan oleh karena nama Kristus Yesus yang mengasihi mereka. Pada masa itu yang memerintah kurang lebih tahun 89 sampai 90-an Masehi itu adalah Kaisar Roma yang bernama Kaisar Domitianus. Kaisar Domitianus ini ada sama dengan Kaisar Nero yang pada tahun 60-an juga melakukan penganiayaan terhadap orang Kristen. Dan ada 2 rasul yang menjadi korban dari keganasan Kaisar Nero, yaitu Rasul Petrus dan Rasul Paulus. Rasul Paulus dipancung kepalanya karena dia warga negara Roma, sedangkan Rasul Petrus disalibkan. Pada zaman Kaisar Domitianus ini, dia begitu kejam terhadap orang-orang Kristen. Di seluruh wilayah kekuasaannya menganiaya orang Kristen. Mengapa? Karena orang Kristen menolak untuk tidak mengakui Kaisar sebagai salah satu dewa atau Tuhan yang harus disembah. Dan kita tahu salah satu gelar dari Kaisar-Kaisar Roma yang berkuasa itu adalah Dominus et Deus, artinya Tuhan dan Allah. Kaisar itu adalah Tuhan yang disembah. Tuhan dalam pengertian kecil ya saudara. Dia manusia tapi mengaku dirinya Tuhan dan harus disembah. Sedangkan orang Kristen yang ada di Roma maupun yang ada di Asia Kecil hanya mau mengaku Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit itu sebagai raja di atas segala raja. Dan konsekuensinya saudara, atau akibat dari tidak mengakui Kaisar sebagai Tuhan dan Allah yang harus disembah adalah orang Kristen dianggap atau dinilai sebagai pemberontak yang harus dihukum atau harus dianiaya, dibunuh dan diasingkan. Dan saudara-saudara, ketika kita membaca dalam ayat 9 ketika Rasul Yohanes berkata, "Aku Yohanes saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan, menantikan Yesus Kristus berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus." Artinya saudara, Rasul Yohanes yang pernah dianiaya luar biasa itu, dalam catatan sejarah gereja dia pernah digoreng saudara, tetapi dia tidak mati dan akhirnya terus memberitakan firman Tuhan. Lalu kemudian mereka mengasingkan, membuang dia ke satu pulau karang yang bernama Pulau Patmos. Pulau itu adalah tempat pembuangan para penjahat, para pemberontak, supaya mereka tidak bisa lari kemana-mana. Dan di sana, di tempat itu orang-orang tahanan ini kemudian mereka disuruh bekerja. Dan Rasul Yohanes ada di sana untuk bertahan hidup saudara-saudara. Rasul Yohanes harus bekerja keras sebagai pekerja rodi untuk mempertahankan hidupnya di tengah-tengah pulau yang dimana dia diasingkan itu. Tetapi kita lihat bahwa Kristus yang disebutnya sebagai yang ada, yang sudah ada, yang akan ada dan yang akan datang itu sedang mendatangi dia dan memberikan pewahyuan kepadanya, membukakan segala sesuatu yang akan terjadi kemudian. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Kristus yang menampakkan diri pada Rasul Yohanes pada saat itu diperkirakan tahun 90 Masehi. Kalau kita hitung-hitung saudara-saudara, dari sejak kenaikan Kristus ke surga ke tahun 90 itu saudara, paling tidak itu ada 63 tahun. Ya, 60-an tahun Kristus sudah naik ke surga. Tetapi Kristus yang mengasihi umatnya itu mempedulikan mereka sehingga ia menyatakan diri kepada Rasul Yohanes yang sedang diasingkan di pulau Patmos itu. Dia menyatakan dirinya sebagai yang maha kuasa, yang mengendalikan segala pemerintahan, bahkan maut dan kerajaan maut ada di dalam tangan Kristus. Mengapa saudara Yohanes dibuang ke Pulau Patmos? Karena dia adalah seorang tokoh gereja di Turki atau di dalam 7 jemaat itu, khususnya di Efesus. Dia adalah seorang penatua
yang sangat dihormati di sana. Dia mengajarkan kepada jemaat untuk senantiasa setia kepada satu-satunya Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Mengakui dan menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan, dan menolak Kaisar Roma untuk disembah seperti yang dilakukan oleh rakyatnya, maka hukuman bagi orang-orang Kristen yang menolak raja atau kaisar itu adalah hukuman mati atau hukuman pembuangan, bahkan pekerjaan yang berat menantikan mereka di berbagai tempat. Orang-orang Kristen dianggap sebagai pengkhianat ataupun pemberontak terhadap bangsa. Dan untuk melemahkan jemaat ini, pemimpin-pemimpinnya dan salah satu diantaranya Yohanes harus ditarik keluar dari gereja itu, diasingkan, supaya tidak ada lagi orang yang berusaha untuk mengajarkan kesetiaan kepada Yesus Kristus, supaya Yohanes hilang pengaruhnya atas jemaat dan kalau boleh jemaat ini menjadi kocar-kacir. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang kehilangan pemimpin kemudian dianiaya, diharapkan supaya mereka lemah dan mau mengakui Kaisar Roma itu sebagai Tuhan. Tetapi kita lihat bahwa Kristus yang sudah mati dan bangkit naik ke surga, tapi berjanji akan datang lagi, ada bersama-sama dengan umatnya untuk memberikan kekuatan. Dalam keadaan sengsara seperti itu, Kristus menyuruh Yohanes untuk menuliskan apa yang dilihat oleh Yohanes tentang dirinya, dan mengirimkan kepada ketujuh jemaat di Asia kecil itu yang disebutkan, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, Sardis, Philadelphia dan Laodikia, untuk memberikan penghiburan dan kekuatan untuk menghadapi penganiayaan yang sedang merambah di mana-mana di dalam kekaisaran Romawi. Jadi saudara, ketika kita membaca kitab Wahyu ini, maka itu adalah penghiburan bagi kita di tengah dunia yang tidak pasti. Kekuatan dan pengharapan di tengah-tengah dunia yang akan binasa. Perhatikan saudara, dalam Wahyu pasal 1 ayat 9, Rasul Yohanes menyebut dirinya saudara dan sekutumu di dalam kesusahan. Dia tidak menyebut dirinya rasul, dia menyamakan dirinya dengan jemaat yang sedang menderita di 7 tempat itu tadi, di Efesus, di Smyrna, atau dengan kata lain 7 jemaat itu. Rasul Yohanes mengidentifikasi dirinya sebagai saudara yang sama-sama dalam keadaan susah. Mereka sama-sama bergumul karena kerajaan Kristus memang harus bertentangan dengan kerajaan dunia ini. Dan orang percaya harus bertekun menantikan Yesus Kristus untuk datang pada kali yang kedua. Nah, kata kesusahan saudara dalam bahasa Yunani di situ dipakai kata thlipsis, artinya penindasan atau kesusahan, atau bisa juga disebut sebagai kesukaran. Dan itu muncul 5 kali di dalam kitab Wahyu, yaitu ada di pasal 1 ayat 9, pasal 2 ayat 9, ayat 10, ayat 22, dan pasal 7 ayat yang ke-14, yang menunjukkan situasi yang sulit yang sedang dihadapi jemaat yang mau setia berbakti kepada Yesus Kristus dan menolak Kaisar Romawi sebagai Tuhan yang boleh disembah. Itu sebabnya saudara, Rasul Yohanes menyampaikan bahwa bukan hanya jemaat yang menderita aniaya karena nama Kristus, tetapi Yohanes juga dalam pembuangan di Pulau Patmos itu juga hidup dalam kesusahan seperti yang dialami jemaat. Bahkan dia harus bekerja sebagai rodi bersama-sama dengan para tahanan lainnya. Di tengah-tengah situasi seperti itu saudara, Yesus Kristus mendatangi Yohanes untuk memberikan kekuatan dan penghiburan. Dengan adanya penyingkapan tentang kesusahan yang sudah terjadi, tetapi masih akan terjadi lagi atas kehidupan pengikut Kristus, maka kitab Wahyu ditulis
untuk memberikan penghiburan, untuk memberi kekuatan dan pengharapan kepada orang-orang Kristen agar tidak menyerah karena situasi atau kesusahan yang sedang timbul karena mereka setia kepada Yesus Kristus. Dalam ayat 3 saudara, Rasul Yohanes berkata kepada 7 jemaat itu, berbahagialah ia di situ dalam bentuk tunggal saudara-saudara, yang membacakan Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Jadi jemaat yang hidup dalam kesusahan ini dikirimi surat supaya mereka bertahan di dalam Yesus Kristus. Dan Kristus sendiri yang berpesan kepada mereka melalui Yohanes, yang menerima pesan ini untuk dituliskan dan dikirimkan kepada jemaat ini. Kristus yang pernah menjadi manusia itu sudah pernah mengalami penderitaan badani seperti yang dialami jemaat. Dia sudah pernah mati dan bangkit dari kematian dan tidak pernah meninggalkan jemaat yang dikasihinya. Bahkan saudara, dalam pasal 19 ayat yang ke-7 itu dan pasal 21, 2 dan 9, Yesus Kristus menyebut jemaatnya sebagai pengantin perempuan atau mempelai perempuan. Semua kesusahan yang dialami jemaat atau ke-7 jemaat di Turki atau di Asia Kecil itu bersifat sementara dan hanya sebatas tubuh jasmani. Sedangkan kebahagiaan bersama dengan Kristus adalah kebahagiaan yang kekal, yang tidak dapat dibandingkan dengan segala kesusahan yang dialami oleh orang-orang percaya di tengah dunia ini. Jaminan kita di dalam Kristus. Yang kedua saudara, perhatikan di dalam pasal 1 ayat 17 dan 18. Di sana saudara ada kata-kata seperti ini. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, dan namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ketika Yohanes melihat kemuliaan Kristus, ia begitu takut. Karena memang itulah hakikat Tuhan. Alkitab katakan tidak pernah seorang pun melihat Tuhan dan bisa hidup. Tetapi kalau Kristus yang adalah Tuhan itu menyatakan kemuliaannya kepada Yohanes, dan Yohanes seperti orang mati menghadapi kemuliaan Kristus itu, tapi Kristus berkata kepadanya dalam bentuk seruan, jangan takut, aku adalah yang awal. Dalam bahasa Yunani protos, ya, atau yang dalam pasal 1 ayat 8 disebut sebagai alfa, dan yang akhir atau eskatos. Dalam ayat yang sama disebut juga dalam pasal 1 ayat 8 alfa dan omega. Awal, akhir, alfa, omega, itu pengertian sama. Dan di situ disebutkan dia juga dan yang hidup, zoe. Penegasan Kristus tentang dirinya memberi jaminan kepada Yohanes untuk tidak takut, bukan saja karena kemuliaan yang dihadapi oleh Yohanes itu, tetapi karena Kristus juga menjamin untuk Yohanes sebagai rasul bisa kuat untuk menghadapi kesusahan atau penganiayaan yang sudah berlangsung, sedang berlangsung, dan akan terjadi atas jemaat di seluruh daerah jajahan atau kekaisaran Romawi. Karena Kristus ada di atas segalanya, dia yang hidup kekal menjadi manusia, dia rela mati, tetapi ia berkata, aku telah mati dan lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Kalau saudara di dalam ayat ini dikatakan bahwa lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut, artinya kuasa kematian ada di tangan Kristus. Bagaimana dengan kuasa kehidupan? Dia sendiri mengatakan dia adalah yang hidup. Maka kehidupan umatnya yang sedang susah, yang sedang menderita,
Tuhan juga mengurusnya. Dan penderitaan atau penganiayaan yang dialami oleh jemaat ini, Tuhan Yesus katakan kepada mereka, jangan takut, karena Dia ada bersama-sama dengan Kristus. Kristus ada di atas segalanya. Dia yang hidup kekal. Dia yang mengendalikan segala sesuatu. Dia yang memegangnya, dan Dia berkuasa atasnya. Kunci maut, saudara, itu dipakai kata Thanatos, atau kunci kematian ada di tangan Kristus. Dan juga kerajaan maut atau dunia orang mati ada juga di tangan Kristus. Sehingga orang-orang percaya terus menaruh harapan kepada Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang begitu takut dengan kematian. Mengapa? Karena mereka tidak memiliki jaminan atau tidak memiliki kepastian akan kemana setelah kematian. Bagi kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada jaminan yang pasti untuk hidup sekarang di sini, di dunia ini, di dunia yang penuh dengan penderitaan, tetapi juga dunia yang akan datang, di mana Juru Selamat kita Yesus Kristus berkuasa sampai selama-lamanya. Dan kita tidak akan pernah diganggu lagi oleh kuasa apapun di sana, karena segala kemuliaannya ada di dalam Kristus, itu diberikan kepada orang-orang percaya. Di dalam dunia yang tidak menentu atau tidak pasti, apakah esok akan lebih baik atau lebih buruk? Apakah penyakit atau virus corona yang saat ini kita sedang hadapi akan menurun atau makin memburuk? Sampai kepada hari ini, saudara, 19 Juli, kita tiap hari melihat di televisi, di dunia media sosial, di internet kita lihat, di YouTube kita lihat, di siaran-siaran radio kita dengar bahwa penyebaran COVID ini bukan makin menurun. Walaupun kita sudah dianjurkan untuk bisa beraktivitas dengan istilah new normal, tetapi justru sekarang penularannya sudah lebih dari 1 juta orang terjangkit. Memang kita tahu ada ratusan ribu juga yang sembuh, tetapi yang mati juga sudah 100.000 lebih di seluruh dunia, termasuk negara kita. Awal-awal dari penyebaran virus corona ini sudah ada yang bernubuat untuk mengatakan bahwa akan berakhir pada setelah Paskah, atau akan berakhir setelah bulan Juni. Tapi sekarang sudah bulan Juli juga belum berakhir, belum ada tanda-tanda, tidak ada kepastian, saudara, bahwa keadaan ini akan membaik. Tetapi bagi kita yang ada di dalam Kristus, kepastian selalu ada. Prediksi, ramalan boleh ada, tetapi kita tahu bahwa ramalan-ramalan itu tidak ada satupun yang bisa menjamin bahwa akan menurun atau tidak menurun. Oleh karena itu, saudara, kita sebagai orang percaya, kita diberi kekuatan oleh Tuhan untuk menghadapinya. Tidak ada jalan untuk kita menghindar, tidak ada jalan untuk kita bisa lari kemana. Vaksin belum ditemukan, obat juga belum ada. Lalu kita mau apa? Kita kejepit. Orang bilang mundur kena, maju kena, ibarat makan buah si malakama. Tetapi di tengah situasi seperti ini, saudara, orang percaya tetap memiliki harapan, karena Kristus ada di tengah-tengah mereka, memberikan kekuatan, memberikan kepastian. Di tengah situasi yang tidak pasti, kita memiliki kepastian atau jaminan yang kekal. Oleh karena Kristus mengasihi kita, Kristus bersama-sama dengan kita untuk menghadapi semua kesusahan ini. Kristus penguasa surga dan bumi sudah mengalahkan kuasa kematian, dan melalui kematian dan kebangkitannya kuasa kegelapan juga sudah dikalahkan. Adanya kesusahan,
penganiayaan, penderitaan, sakit, penyakit di dunia ini. Kita sebagai pengikut Kristus juga mengalaminya. Pengikut Kristus terus-menerus diperhadapkan kepada berbagai kesulitan untuk mengingatkan kita supaya, saudara-saudara, orang percaya tidak mengandalkan segala harta kekayaan yang dimilikinya. Kuasa, semuanya itu sementara. Orang percaya menyadari bahwa sekalipun ada kesusahan besar di depan kita, namun Kristus mengasihi kita dan bersama kita untuk menghadapi, melewati segala kesulitan. Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Melalui situasi ini, saudara-saudara, atau melalui kesusahan yang terus-menerus terjadi di dalam dunia ini, dalam berbagai bentuk, termasuk melalui pandemi virus corona ini, saudara-saudara, mengingatkan kita bahwa dunia ini bukanlah tempat kita yang kekal. Dunia adalah tempat kita untuk merantau sementara. Kita hanya singgah sebentar, dan setelah itu kita juga harus keluar dari dunia ini. Dan di dalam Kristus kita sudah dijanjikan hidup yang kekal, yang melebihi segala yang pernah kita nikmati di dunia ini. Itu sebabnya, saudara, Yesus Kristus berkata dalam Wahyu 2 ayat 10 bagian C itu, dia katakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan kepadamu. Kristus menuntut, meminta kepada orang-orang percaya yang dikasihinya itu untuk bertahan menghadapi segala situasi, keadaan dunia yang penuh dengan pergumulan ini. Mereka diminta, kita sama diminta untuk setia sampai mati. Kita tidak hanya disuruh setia, saudara-saudara, di tengah-tengah dunia ini dan terus-menerus mengalami penderitaan, tetapi dia juga katakan dia akan segera datang kembali. Wahyu pasal 22 ayat 7 dan 12, 2 kali disebutkan, saudara-saudara, bahwa aku segera datang. Artinya apa? Untuk segera mengakhiri segala sesuatu yang berupa kesusahan yang ditimbulkan oleh dunia ini, dan membawa semua orang yang percaya itu untuk menikmati kehidupan yang kekal. Ini adalah kepastian yang dijamin oleh Tuhan Yesus kepada kita, dan inilah yang sedang kita perjuangkan walaupun di tengah-tengah situasi yang menyulitkan kita, yang membuat kita susah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hanya dalam Kristus ada jaminan yang pasti akan kehidupan yang kekal, akan kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang tidak akan pernah berkesudahan. Efesus pasal 1 ayat 14 yang menjadi nas pembimbing kita, saudara, di sana disebutkan bahwa Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita untuk memperoleh segala yang dijanjikan itu. Saya baca, saudara. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Di dunia ini kita mengalami segala kehinaan karena kita menolak untuk mengikuti segala keadaan dunia, perbuatan-perbuatan duniawi yang membinasakan. Dan akibat dari penolakan itu kita mengalami berbagai kesusahan. Tetapi di tengah-tengah dunia ini, saudara, Roh Kudus diberikan, tinggal di dalam diri kita, tinggal di dalam orang percaya untuk menjadi jaminan supaya kelak kita mendapatkan kepenuhan dari keselamatan yang ada di dalam Kristus. Nah, pertanyaannya sekarang, saudara-saudara, sudahkah kita memiliki jaminan yang pasti ini? Karena yang di dunia ini semuanya serba tidak pasti. Bahkan Tuhan Yesus katakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Nya tidak akan pernah berlalu. Di tengah ketidakpastian,
milikilah kepastian di dalam Kristus. Dunia dan segala yang ada di dalamnya semuanya sementara, tetapi orang yang ada di dalam Kristus akan keluar dari dunia dan akan pergi tinggal bersama dengan Kristus. Bukankah ini tujuan dari kita beriman kepada Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kita? Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam perjamuan kudus. Oleh karena itu, saya mohon kepada kita semua yang mengikuti ibadah ini untuk kita sama-sama mengoreksi hati kita. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan untuk melihat ke dalam hati kita supaya kita layak untuk masuk ke dalam perjamuan ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan, mengaku segala kesalahan dan dosa kita untuk masuk ke dalam perjamuan ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami akan melaksanakan perjamuan kudus. Kami mohon Tuhan, Engkau ampuni kami dari segala kesalahan dan dosa kami, supaya kami layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Juga seluruh umat-Mu yang akan mengikuti di rumah masing-masing. Biarlah juga Tuhan tolong sucikan kami dengan darah-Mu dan layakkan kami Tuhan, sehingga kami dapat mengikuti perjamuan ini dengan penuh pengharapan bahwa apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, yang diperintahkan untuk kami lakukan, untuk mengingat sengsara dari Tuhan kami Yesus Kristus, supaya kami terus memuliakan nama Tuhan selama kami di dunia ini, untuk Tuhan yang sudah menebus kami dari dosa. Terpujilah Engkau Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan penetapan tentang perjamuan kudus yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan melaksanakan perjamuan kudus ini, dan perlu ditegaskan bahwa kepada kita semua yang sudah baptis dewasa dan juga sudah sidi diperkenankan untuk mengikuti perjamuan ini. Sedangkan saudara-saudara yang dalam penggembalaan khusus baik dari warga jemaat maupun dari gereja sahabat belum diperkenankan untuk mengikuti perjamuan ini. Kiranya kita dikuatkan oleh Tuhan untuk masuk ke dalam perjamuan ini, dan kepada petugas dipersilakan untuk mengambil tempat untuk kita persiapkan perjamuan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ketika dalam perjamuan terakhir, Tuhan Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan berkata kepada mereka,
inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dia mengambil cawan dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat roti di tangan kanan kita dan kita ambil roti ini dengan penuh iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita dan kita minum bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan sambil mengingat Tuhan Yesus yang menderita untuk kita. Mari kita minum sama-sama. Mari sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan dalam perjamuan ini. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dalam seluruh kehidupan kami, sehingga kami dapat menikmati perjamuan kudus pada hari ini untuk mengingat sengsara dan kematian Tuhan bagi kami. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, untuk terus menyertai dan menolong kami, menguatkan kami Tuhan dalam dunia ini, untuk terus mengingat sengsara Tuhan Yesus Kristus, untuk kami bawa dalam seluruh kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, mohon belas kasihan-Mu atas hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu jemaat sekalian, demikianlah kita telah mengikuti dengan seksama firman Tuhan yang terus mengaliri isi hati kita, dan kemudian kita telah mengikuti perjamuan kudus. Biarlah hati kita terus diperbaharui semangat dalam Yesus Kristus, karena kita telah memiliki kepastian dan jaminan yang kekal bagi anak-anak Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan, Bapak dan Ibu jemaat sekalian,
kita akan memujikan sebuah pujian yang mengatakan sungguh dan pasti jaminanmu, sambil kita akan memberikan persembahan. Sungguh dan pasti jaminanmu, Yesus milikku selamanya. Ku mendapatkan keselamatan, lahir baru oleh Roh Kudus. Setiap hari ku masukkan memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masukkan memuji Yesus penebusku. Menyerah kepadanya, kini merasa sukacita. Malaikat datang mewartakan anugerah dan kasih Tuhan. Setiap hari ku masukkan, setiap hari ku masukkan memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masukkan memuji Yesus penebusku. Segalanya ku beroleh kelegaan dalam menebus bersedia, berkat bahagia dan berlimpah. Setiap hari ku masyurkan memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masyurkan memuji Yesus penebusku. Bapak dan Ibu jemaat, kita akan berdoa syafaat dan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan lewat doa. Oleh sebab itu saya ajak Bapak dan Ibu sekalian kita sama-sama berdiri untuk berdoa syafaat dan doa persembahan, kemudian nanti sekaligus doksologi dan doa berkat yang dipimpin oleh Bapak Pendeta. Kami persilahkan. Baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk ke dalam doa syafaat untuk kehidupan kita masing-masing, untuk bangsa dan negara kita, untuk kota di mana kita tinggal. Kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kita untuk memberikan kekuatan di tengah-tengah situasi pandemi COVID yang sampai kepada hari ini bukan semakin menurun, tetapi makin banyak orang yang tertular oleh virus ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami bersyukur kepadamu karena Engkau-lah Tuhan dan Bapa kami yang baik, Bapa yang memelihara kami. Kami memuliakan Engkau Tuhan untuk setiap kecukupan baik secara jasmani maupun secara rohani yang Tuhan karuniakan kepada kami di tengah-tengah pergumulan hidup yang Tuhan izinkan terjadi. Kami mengucap syukur untuk setiap kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan, untuk pekerjaan, untuk profesi yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Saat ini Bapa, bersama dengan seluruh orang percaya, bahkan seluruh umat-Mu di Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Raja ini Tuhan, kami mau berdoa, kiranya Tuhan terus tolong berikan kami kekuatan untuk menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini dengan satu keyakinan yang pasti bahwa Tuhan sudah menjamin keselamatan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juga yang sama menjamin kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini, apapun yang menjadi keadaan dunia ini. Engkau ada Tuhan, Engkau sudah mati dan Engkau sudah bangkit bagi kami. Engkau lah yang memegang segala kunci kerajaan maut, bahkan kunci kerajaan surga ada di tangan-Mu. Dan dalam pengharapan inilah Tuhan, kami mau terus memandang kepada Tuhan bahwa tidak ada sesuatu yang dapat kami pertahankan di tengah-tengah dunia ini, karena dunia ini akan binasa.
tetapi kehidupan yang kekal itu Tuhan sudah jamin bagi kami, karena Kristus Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Bapa di sorga, berkatilah seluruh umat-Mu dengan semua pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing, supaya kami layak dan berkenan untuk melaksanakan semua tugas dan pekerjaan yang Tuhan berikan, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Kami lakukan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati semua yang menjadi pegawai negeri, yang menjadi karyawan-karyawan swasta, yang menjadi pengusaha atau apapun yang menjadi pekerjaan kami masing-masing. Tuhan tolonglah supaya kami dapat menjalankannya. Berkati gereja Kristen Kalam Kudus bersama dengan seluruh umat-Mu, sekolah Kristen Kalam Kudus juga dengan pergumulan Tuhan untuk dapat melaksanakan proses belajar mengajar yang terjadi di tempat ini dan dapat diikuti oleh setiap anak-anak dari rumah. Tuhan tolong supaya teknologi yang ada sekarang ini dapat membuat anak-anak walaupun tidak ke sekolah, mereka juga dapat belajar dan mengikuti semua mata pelajaran dari sekolah dengan baik, sehingga kelak mereka menjadi orang-orang yang tangguh di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami juga mau berdoa untuk kota di mana kami berada ya Tuhan. Ketika kami mendengar ada 100 orang lebih Tuhan dari tenaga kesehatan kami di rumah-rumah sakit baik pemerintah maupun juga rumah-rumah sakit swasta yang saat ini sudah terpapar virus corona, sehingga mereka tidak dapat menjalankan tugas, sehingga di rumah sakit banyak tenaga yang tidak bertugas, dan dengan demikian ada beban yang besar ya Tuhan yang akan ditanggung oleh tenaga yang masih mampu bekerja. Oleh karena itu kami mohon belas kasihan Tuhan, berilah kesembuhan kepada semua tenaga medis kami yang sudah terpapar dari virus corona, sehingga mereka sembuh secara total dan mereka dapat kembali menjalankan tugas. Kami juga berdoa untuk pemerintah yang saat ini sedang berusaha untuk mencari tenaga pengganti dari luar Papua ya Tuhan, ataupun yang ada di tanah Papua yang bersukarela untuk menjalankan tugas ini. Tuhan tolong sehingga mereka dapat membantu untuk menangani semua pasien dan juga semua proses untuk supaya virus corona ini tidak terus menular di tengah-tengah kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk warga kota Jayapura, bahkan kami di seluruh tanah dan tanah Papua dan bangsa kami Tuhan, supaya kami masing-masing sebagai warga bangsa ini untuk dapat bertanggung jawab atas kehidupan kami, sehingga kami menjaga kesehatan, kami menggunakan masker kemanapun kami pergi, sehingga kami tidak menjadi sarana untuk ditulari ataupun juga menulari orang lain dengan virus ini Tuhan. Biarlah kami taat kepada semua aturan-aturan pemerintah. Terima kasih banyak Bapa di surga, berkati Presiden Jokowi bersama dengan seluruh aparatnya, dari para menteri, para gubernur, bupati, wali kota, dan juga kecamatan desa Tuhan, dengan semua pergumulan supaya mereka semua dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik, sehingga di tengah-tengah pandemi Covid ini kami dapat terus bekerja untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati semua pemberitaan Injil melalui mimbar-mimbar yang disiarkan secara langsung maupun juga semua umat-Mu yang sudah beberapa minggu yang lalu Tuhan sudah dapat beribadah di gereja, supaya gereja juga tidak menjadi tempat untuk penularan, tetapi kami semua dapat menaati semua aturan-aturan itu, sehingga kami tidak menjadi alat untuk menularkan kepada orang lain. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami juga bersyukur untuk hari ini ada persembahan syukur yang kami berikan kepada Tuhan, yang Tuhan karuniakan berupa harta benda, berupa uang yang dapat kami persembahkan kepadamu, supaya apapun yang kami beri hari ini Tuhan menjadi berkat untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk memperlebar pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, supaya makin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu dalam semua pekerjaan yang mereka tekuni, supaya dari sana Tuhan ada berkat yang Tuhan cukupkan bagi kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang akan pergi sekolah di luar Papua maupun yang sekolah di tanah Papua ini. Biar Tuhan berkati dengan semua situasi yang ada untuk dapat melanjutkan studi. Cukupkan segala keperluan anak-anak kami Tuhan. Berkati setiap orang tua, sehingga kami semua walaupun di tengah kesulitan masih dapat menyekolahkan anak kami dengan baik. Terima kasih banyak Bapa. Ini doa kami sampaikan kepadamu hanya melalui Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu jemaat, kita sudah berada pada akhir ibadah kita pada hari ini. Saya masih mengundang Bapak Ibu jemaat sekalian untuk sama-sama kita berdiri, kita menyanyikan doksologi, lalu kemudian doa berkat kembali. Kami mohon Bapak Pendeta Karelolo untuk berdoa berkat bagi kami, lalu kemudian doa kemudian pujian amin. Dalam sikap berdiri kita menyanyikan doksologi.
Puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Om selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita arahkan hati kepada Tuhan dan kita masuk ke dalam kehidupan kita dengan semua pekerjaan yang Tuhan percayakan dengan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya nikmat dan pengasihan dari Allah Bapa, cinta kasih dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk dan ambil waktu terjun sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan beribadah pada minggu yang akan datang, tetapi yang akan melayani adalah dari sinode. Seperti biasa kita ibadah di gereja, mengikuti ibadah streaming dari gereja pada minggu pertama dan ketiga, dan jika ada minggu kelima. Tetapi pada minggu kedua dan keempat kita mengikuti dari sinode Gereja Kristen Kalam Kudus secara bergantian. Kiranya ini menjadi perhatian bagi jemaat sekalian. Dan pada minggu ketiga itu kita ada perjamuan kudus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.